oh kamu tuh ternyata diliatin sama penunggu di situ. Tiba-tiba dia kayak ada angin kenceng terus kayak jadinya merinding sih. Oke, what's up? Balik lagi bersama gua di sini Alito satu-satunya, oke. Dan sekarang alhamdulillahnya ya kita nggak sama Mas Baik. Jadi ditemenin sama satu narasumber nih, asik banget. Jadi sebelum perkenalan, sedikit informasi buat teman-teman. Jadi beliau ini bakal menceritakan tentang pengalaman mistisnya pribadi ya. Jadi sudah pasti dialami dan mungkin teman-teman di sini pun pernah mengalami hal yang sama atau bahkan mengalami kejadian yang lebih ekstrim. Bisa kirim email ke kita atau DM aja supaya nanti siapa tahu kita ada waktunya, ada rezekinya untuk bertemu seperti ini, untuk bercerita langsung dan membagikan pengalaman kita ke teman-teman yang lain. Ya, jadi kembali lagi bersama kita di konten kita di Samistik dengan semboyan kita makin bonyok makin sakti. Ya, emang itu terbaik ya. Jadi sebelum kita mulai nih, karena jadi ini pertemuan kita yang pertama ya, kita belum pernah berkenalan sebelumnya, jadi saya mau kenalan dulu. Siapa namanya? Hani? Iya, Hani. Nah, di sini ada Kak Hani. Nah, jadi Kak Hani ini kan temannya dari Mas Bay ya. Nah, kemarin saya sedikit dapat informasi dari Mas Bay, katanya Kak Hani ini punya pengalaman yang mungkin bisa di-sharingkan gitu. Nah, karena saya juga belum tahu detailnya seperti apa, mungkin dari Kak Hania sendiri bisa cerita nih awalnya punya pengalaman ini tuh bagaimana gitu. Awalnya itu jadi ceritanya kita tuh mau liburan tapi mau ada acara nikahan gitulah, acara nikahan teman di daerah Jogja. Tapi kalau daerah Jogjanya persis nikahannya sih nggak tahu di mana. Kita berangkat itu sekitar tanggal 28 apa 29 Desember 2019 tepatnya. Kita berangkat dari Bandung itu naik mobil berempat. Terus nyampe Jogja itu sekitar maghrib lah, sekitar jam 6 apa jam 7. Kita nginep di salah satu rumah teman-teman kita. Jadi satu rumahnya itu isi anak kos-kosan laki-laki semua. Jadi ya maksudnya pertama masuk masuk ke rumah kita cuma naruh barang doang sih, nggak langsung, tapi diliatin sih ruangan-ruangan kayak kamar mandi, kamar sama ruang tamu. Kalau lihat pertama masuk sih tempatnya bersih, terus tapi ada satu yang unik sih, di tempat kosan itu banyak banget kayak meja, kursi atau enggak peralatan elektronik yang menurut kita sih kayak barang lama gitu loh. Kayak semacam klasik ya? Ya betul, klasik. Terus kayak barang-barang jadul tapi masih tetap berfungsi gitu, kayak kipas angin, radio yang kayak gitu sih. Mungkin salah satu dari anak kosannya emang suka ngoleksi juga. Terus kepikiran, oh ya udah mungkin mereka suka barang-barang antik kali ya. Jadi nyampe sana maghrib, nggak lama sebenarnya kita langsung pergi lagi sih. Nggak langsung ke acaranya juga, acara nikahannya tuh besoknya. Jadi kita tuh sempat keluar dulu sih, main sampai pagi lah, biasalah anak muda gitu kan, nongkrong diajakin ke salah satu tempat. Kita sampai pulang itu pagi kurang lebih sampai jam 2 atau jam 3-an lah. Wah, yoman banget terus tuh. Habis itu masih sempat ngobrol-ngobrol sih, say hi, terus perkenalan. Habis itu karena kita berdua perempuan, nggak mungkin tidur sama anak-anak kosan yang lain. Kita tuh tidur di salah satu ruang tamunya mereka, deket pintu keluar lah. Maksudnya di situ juga masih ramai sih, masih pada ngobrol. Kita tidur di situ. Nah, yang tidur di situ berdua sebenarnya Hani sama Mayang, ada salah satu perempuan. Cuman pas lagi tidur ya ngerasa kayak tidur biasa gitulah. Maksudnya tidur karena capek juga, perjalanan jauh. Tidur mungkin ya lumayan lah, sejam apa 2 jam kayak tidur, tapi terus tiba-tiba kayak ngerasain masih sadar gitu kalau kita tuh lagi tidur berdua. Terus tiba-tiba kayak ada langsung keluar kayak sosok hitam besar gitu, tapi nggak jelas gitu, mukanya sih serem. Mungkin kalau misalkan kata orang-orang kayak
genderuwo, tapi ini kayaknya lebih serem gitu. Maksudnya kayak standar genderuwo kan tinggi, besar, terus ada taring. Cuman ini kalau misalkan dilihat dari muka sih kayaknya nggak jelas juga sih, serem juga. Terus kayak kok diliatin kayak gini, terus kayak minta tolong, Mai bangun gitu, bangun nih, tolong, ada lihat ini nih ada sosok aneh gitu. Tapi si Mayangnya tuh kayak diem aja nggak nolongin gitu. Terus pas sadar kok masih di tempat tidur dan nggak bangun gitu posisinya. Oke. Terus ngelihat ke Mayangnya kayak diem aja, May tolong dong, ini ada yang aneh. Terus Mayangnya nggak nolong. Pas Mayang noleh, si Mayang ini berubah gitu wajahnya, malah berubah jadi kayak si sosok yang itu. Kok tiba-tiba dia jadi berubah gitu. Pas bangun langsung nggak enak, moodnya tuh langsung turun. Dan kita langsung bangun jam 6 apa jam 7-an lah. Dari situ langsung ngerasa badan, wah ini nggak ada yang bener nih. Terus tapi nggak berani bilang, karena maksudnya itu kan tempat orang juga gitu. Nggak mungkin langsung bilang, rumah lu berhantu apa gimana gitu. Nggak mau mastiin juga, udah diam aja, bad mood seharian sampai pulang ke Bandung. Terus akhirnya berani cerita tuh pas perjalanan ke Bandung. Oh gitu. Iya gitu. Ya jadi mungkin sedikit penjelasan kalau kondisi tadi itu kita ada di kondisi theta ya. Jadi kita tidur tapi nggak pulas gitu. Iya. Jadi kayak kesadaran kita tuh masih aktif, tapi sebenarnya mah tubuh udah istirahat tidur gitu. Cuma kesadarannya juga aja yang aktif gitu maksudnya. Tapi di saat mengalami hal tersebut nih, itu pengalaman Kahan yang pertama kah atau gimana? Pertama banget, maksudnya baru pertama kali gitu posisi lagi tidur, terus tiba-tiba diliatin yang kayak gitu. Maksudnya nggak pernah lihat sosok yang tinggi, besar, apa serem gitu, belum pernah. Jadi sebelum kejadian itu nih, selama hidup belum pernah melihat hal seperti Enggak, itu? belum pernah sama sekali. Jadi itu pertama Iya, kalinya pertama banget kali. ya? Wah, udah pasti shock banget berarti. Iya. Oke, nah terus sejak hari itu nih, cerita kan selama perjalanan ke Bandung, respon dari temannya Kahani gimana? Kalau respon yang lain karena mereka juga nggak sensitif, jadi kayak wah serius, tapi emang aneh sih, maksudnya kayak mereka juga mengiyakan kalau tempat-tempat, kalau kosan itu kayak banyak barang antik. Nah kebetulan sebetulnya Mayang itu juga lebih sensitif orangnya dan bisa ngeliat. Dan Mayang akhirnya, oh kamu tuh ternyata diliatin sama penunggu di situ, dia bilang gitu. Cuman kan nggak sadar. Ya maksudnya takut juga gitu cerita di hari yang sama, takutnya nanti gimana-gimana. Ternyata setelah pulang dari Bandung itu, nyampe rumah sempet langsung ngedrop, sakit 3 hari gitu, badan nggak enak apa segala macam. Terus nggak tahu mau minta tolong sama siapa, cerita lagi lah sama Mayang, May ini kenapa. Terus akhirnya Mayang minta tolong juga mungkin sama orang yang lebih ngerti, nggak ngerti lah. Terus dia bilang ternyata si orang itu ngikut, dia bilang gitu, ke bawah. Nah nggak ngerti juga sih kenapa dia ikut atau kayak gimana juga, kenapa bisa ikut gitu. Terus ya akhirnya si Mayang cari orang yang bisa tapi Hani sendiri nggak tahu sih orangnya siapa yang bantuin. Si orangnya cuma bilang, boleh dong saya minta foto Hani, dia bilang gitu. Terus ya udah coba, pas ditunjukin fotonya, dia nanya lagi ngapain, lagi diam di rumah, coba diam duduk, terus tutup mata apa enggak gimana lah. Terus akhirnya nggak ngerti apa yang dirasain, tiba-tiba kayak ngerasa ada badan tuh kan kayak berat gitu, terus badan demam, tiba-tiba dia kayak ada angin kenceng, terus kayak jadinya merinding sih. Kayak balik lagi di sana gitu, ngerasain. Terus ya gitu, terus tiba-tiba kayak angin kenceng, kayak merinding, terus kayak sep, nggak ngerti lah apa itu, nggak ngerti juga. Terus kayak udah enakan, iya kayak ada yang aneh gitu, kayak ada yang pergi gitu, kayak iya. Terus oh ya udah, yang sering doa aja sih, dia bilang oh ya udahlah. Tapi saya juga lagi nyari orang-orang kayak gitu sebenarnya, yang mudah-mudahan bisa ngangkat narik beban hidup saya gitu ya. Beban hidup juga mau sih kalau diangkat. Semua juga punya beban hidup lah. Ya gitu, utang-utang gitu kan gitu. Aduh, apalagi mantap banget kayaknya. Ya mungkin tadi si sosoknya ini nggak punya tiket pulang mungkin ya, jadi nebeng ke Bandung gitu. Iya. Atau ditanya nggak ke orang misalnya, oh, ini asalnya dari Bandung atau gimana gitu? Enggak sih, nggak sempet nanya juga. Ya ini jokes ya, mohon maaf. Goblok! Oke, jadi kan tadi berempat nih. Untuk yang ngelihatnya tuh cuma Mayang ya? Kak Mayangnya doang atau yang cowoknya juga ngelihat nih? Enggak, teman-teman tuh yang dua ini tuh enggak sama sensitif sama sekali, enggak ngerasain apapun gitu.
Oh, jadi enjoy aja gitu. Iya, biasa aja. Sisa-sisa mabuk semalam. Iya, betul. Bener banget itu. Kita akuin bener banget Oke. itu. Oh gitu. Nah, terus kata yang tadi kan diobatin nih. Kata orangnya di sana ada obrolan lebih nggak? Kayak kenapa ngikutin terus Dia sempat nanya sih si orangnya, kok bisa kebawa kayak gitu? Sebenarnya kamu masuk rumah permisi nggak? Terus baru inget juga, gila iya gue nggak permisi gitu. Maksudnya kayak orang tuh kalau masuk ke rumah baru, ke tempat baru gitu, ngucapin salam kayak permisi kayak itu jujur gue nggak sama sekali gitu. Itu satu enggak. Terus pas posisi tidur sama sekali nggak baca doa. Udah itu dua hal yang katanya iya gimana lu nggak diliatin sama diikutin, lu nggak permisi, terus tidur di tempat orang asal gitu, nggak doa juga. Itu sih. Ya jadi memang kalau misalkan dari beberapa pengalaman teman-teman yang lain nih, tidak sepertinya manusia gitu. Mereka juga kan punya kehidupan sendiri ya. Mereka berkeluarga, punya anak segala macam. Ya mungkin sama aja kayak misalkan tiba-tiba ada orang asing masuk ke rumah kita nggak permisi, mungkin mereka merasa risih segala macam. Itu masuk akal sih. Karena dari banyak cerita ya, nggak cuman hanya ini, di cerita pengalaman orang yang lain pun banyak yang ketempelan karena tidak melakukan hal tersebut. Jadi memang sesama makhluk itu ciptaan Tuhan, memang harus saling menghargai. Itu benar banget. Nah terus tadi kan demam nih, terus mungkin beban pikiran juga, stres segala macam. Setelah tadi menerima angin-angin sepoi-sepoi itu, apakah langsung sehat walafiat atau kayak gimana? Kalau sehat langsung sih enggak, cuman ngerasanya badannya kayak wah enakan gitu, kayak nggak awal-awal demam apa nggak berat, kayak maksudnya kayak masuk angin, tau nggak sih, kayak habis angin-anginnya terus badannya berat banget, tapi nggak tahu pas ini ngerasanya nggak enak banget lah pokoknya. Ya. Nah tadi itu pengalaman pertama. Iya pertama banget. Tapi sebelum ada kejadian itu, apakah Kak Hani ini termasuk orang yang percaya dengan hal-hal gaib gitu? Kalau percaya sih percaya, cuman kalau misalkan melihat belum pernah gitu, maksudnya kayak melihat langsung melihat belum pernah sih. Nah setelah kejadian itu nih, yang dirasakan, yang dipikirkan atau mungkin punya beban pribadi yang selama ini disimpan, kira-kira ada nggak apa itu gitu? Apa ya, mungkin setelah kejadian itu malah jatuhnya jadi lebih sensitif gitu. Jadi kayak misalkan ke tempat baru atau enggak kayak ngeliat kok ada yang aneh gitu, terus selalu nanya sama teman, bener gak sih kayak ada yang aneh? Terus teman-teman yang bisa, iya emang ada. Oh oke, baiklah. Terus jadi lebih sensitif aja gitu. Jadi kayak kalau ada tempat-tempat baru yang baru pertama lihat, terus ada yang ngeliat ngelewatin apa ya gitu aja, selalu kayak kontak gitu, tapi kayak selewat doang, itu jadi lebih sering malah sampai sekarang. Lebih sering tuh sehari bisa beberapa kali atau gimana? Iya bisa karena di tempat kerja juga kan gitu sih, di tempat kerja juga kerja di rumah sakit gitu, jadi kalau misalkan ada nggak tau kayak cium aroma apa gitu, terus tiba-tiba tahu oh ini ada pasien meninggal, oh oke. Selalu ada mencium aroma aneh kayak busuk apa-apa gitu, terus ternyata ada yang meninggal atau enggak apa gitu, ya selalu jadi lebih sensitif sih sebetulnya. Tapi nggak lagi ada di kamar mayat? Enggak. Tapi mencium aroma tersebut? Iya, aroma atau enggak ngelihat yang kayak selewat hitam gitu atau enggak selewat putih apa merah gitu. Dan benar gitu kata teman, emang ada gitu. Oke. Masih yang teman yang tadi ya? Iya betul. Sama yang tadi, sama yang tadi ya. Nah, terus menanggapi hal tersebut sekarang gimana? Apakah kebawa panik masih atau gimana? Panik karena pada dasarnya penakut juga sih, maksudnya karena udah belum pernah ngelihat, sekalinya dikasih lihat yang serem banget, jadi makin takut. Karena orangnya parnoan juga, jadi makin penakut aja. Setiap ngelihat kayak, anjir apa gitu, kayak anjir ngelihat lagi terus kayak bener gak ya, atau cuman karena suges pernah ngelihat jadi ke bawah-bawah, tapi ternyata enggak, kata teman emang ada gitu, lo jadi lebih sensitif katanya. Jadi kayak apa ya? Kayak Naruto mungkin ya. Jadi kayak dia jadi ke booster gitu ya. Iya. Ya jadi kayak kan kalau mungkin teman-teman juga tahu nih, ada kan kartu Naruto, ya dia punya QB di dalamnya. Ketika QB itu keluar, dia jadi ke booster, jadi makin bisa ya gitulah ibaratnya. Nah, jadi kalau selama ini nih sejak hari itu
yang paling pernah ngeliat kah makhluk yang paling seram, kira-kira bentuknya seperti apa gitu? Itu sih yang paling serem. Pas pengalaman Yang pertama pertama itu? banget. Itu yang paling serem. Jadi yang selanjutnya mah biasa-biasa aja gitu. Biasa sih, tapi pernah setelah itu kejadiannya sempat nginap nih di rumahnya Mayang. Cuman Mayang nggak bilang, jadi posisinya kamarnya Mayang tuh di lantai 2. Nah, sempat ngeliat kalau misalkan jendelanya Mayang itu halaman kosong, kayak bukan hutan kosong sih, tapi kayak banyak pohon-pohon pisang, pohon-pohon tinggi gitu. Terus si Mayangnya nggak berani bilang kalau di situ ada, cuman ya udahlah tidur. Ya namanya anak muda, maksudnya tidur di sana juga posisinya nggak sadar gitu, habis minum gitu, terus ya udahlah tidur aja gitu ya. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Lanjut ya lo, yuk. Ya gimana? Maksudnya ya udah, daripada pulang ke rumah dimarahin kan, Iya, ya udah jadi ya udahlah tidur di Mayang, tidur biasa. Terus tiba-tiba si jendelanya si Mayang tuh kayak ada yang ngelempar batu gitu loh. Oke. Ngelempar terus apa sih? Terus gitu, terus Mayang melihat posisi Mayang udah tidur pules banget. Terus ada yang ngetuk gitu, kayak ngetuk kaca 2 apa 3 kali. Ah, ya udahlah biasa, udah tidur. Nah, terus pas tidur ya sama kejadian yang sama gitu, posisinya tidur tapi kita kayak yang sadar gitu. Nah, itu diliatin banget sosok cewek gitu, terus kayak mukanya lebih serem banget kalau misalnya kayak di horor-horor lihat kuntilanak, apa itu masih cantik lah ya. Ini parah banget, jelek banget, jelek sejeleknya. Ngeliatin gitu kayak di depan mata sendiri. Nih gua nih, terus anjing, ini apa lagi gitu. Terus pas bangun langsung bilang aja, "Mai, ada apa ini sebenarnya?" Terus dia cuma ketawa aja. Oh, ngajak kenalan. Emang ada komis kayak dia bilang di jendela. Anjir, gue dikerjain lagi. Terus nggak tahu kenapa dikerjain lagi. Iya, gue lupa doa lagi. Oke, ya sama gitu, kasusnya yang sama. Selalu lupa. Gitu sih. Ya, tapi berarti benar ya kata orang-orang gitu, kalau pohon pisang tuh identik pasti sama kuntilanak gitu kan? Iya, mungkin. Oh, jadi ini mungkin bisa jadi satu di antara pembuktian ya dari ceritanya Kak Hani di sini. Nah, terus setelah itu apakah pernah ya kayak tadi mungkin kayak lupa mengucapkan salam, berdoa. Apakah pernah nggak dicoba kayak datang ke tempat baru, coba salam, terus berdoa, terus tidur pulas? Tidur pules ya, kalau misalkan sekarang sih jadinya jadi tahu diri aja gitu. Kalau misalkan mau tidur baca doa deh pules, tapi kayaknya tetap aja kalau misalkan yang jahil akan tetap jahil juga sih. Soalnya kerja juga kan di tempat kerja di rumah sakit selalu ada dinas malam nih. Selalu kalau karena udah pernah kejadian kayak gitu, kayak udah nih gue mau kerja tapi baca doa dulu apa segala macam, tetap aja dikerjain juga gitu. Nggak jauh lah. Jadi memang kalau tugasnya, ya ini sudah dijelaskan ya di banyak sumber, bahkan di buku pegangan kita masing-masing, maksudnya kitab suci kita masing-masing, kalau yang namanya jin mah pasti ngeganggu manusia ya. Sudah kodratnya seperti itu. Seperti kalau misalkan kita baca ceritanya Nabi Adam dan Hawa gitu. Ya mereka pun diusir ke bumi karena godaan ya. Apalagi kita manusia di sini pasti banyak godaan gitu. Nah, cuman mungkin jangan sampai lupa kalau misalkan manusia ini makhluk paling sempurna yang ibaratkan ya jin mah hanya bisa mengganggu gitu. Sebenarnya manusia udah dapat hak khusus untuk ibaratkan punya hal lebih ketimbang mereka. Ya mungkin kalau misalkan saran dari aku kayak Kak Hani mungkin masih sering parno atau apa, coba membiasakan diri mungkin. Karena toh ternyata dari di balik itu semua ada hikmahnya gitu kan. Jadi kayak Kak Hani, oh jadi ingat berdoa, ingat menyapa gitu, ibaratkan jadi lebih sopan mungkinnya, jadi pribadi mencobakan merubah karena ya mungkin rasa tidak nyaman itu mengganggu gitu. Nah terus setelah itu ada hal menarik apa lagi? Paling kalau hal menarik ya sama sih, maksudnya pernah nih kejadian satu lagi nih ke rumah orang baru. Tapi setelah kejadian itu nggak tahu jadi lebih sensitif apa gimana. Jadi dia itu tinggal di satu rumah besar banget lah. Kamarnya mungkin ada 4 atau 5. Cuman diajak main, ngobrol gitu kayak bertamu biasa, ngucapin salam. Karena udah kapok ya, takut dia apain. Tapi memang niatnya jelek juga, lagi-lagi untuk minum di tempat itu. Malamnya didatengin, nggak tahu gimana. Posisinya tuh kita lagi
di rumah itu, tapi ada sosok bapak-bapak baju putih-putih, rapih, tua, negur. Dia bilang, lo ngapain ke rumah orang tapi nggak sopan gitu, maksudnya kayak ngotorin rumah orang. Terus, anjir ini siapa gitu, terus pagi-pagi sadar, ngontak yang punya rumah. Di rumah lo isinya siapa aja sih? Maksudnya ada orang tua nggak? Nggak punya, kenapa? Nggak, tadi malam nggak enak banget, kayak berasa ditegur gitu sama bapak-bapak tua. Terus dia bilang, kayak gimana coba sosoknya? Ya gitulah, selalu pakai baju putih, terus pakai peci putih, terus kayak brewokan putih, terus bilang, oh yang gini bukan, dia nunjukin fotonya. Iya benar kayak gini persis. Terus dia bilang, oh itu kakek gua. Dia bilang, anjir, oke. Mungkin yang jagainnya adalah kakeknya, nggak ngerti juga lah. Oke, dari situ ya, udah, gue nggak mau ke tempat lu lagi deh kayaknya untuk mengotori, maksudnya kayak nggak sopan gitu ya masuk ke rumah orang terus kayak numpang minum-minum gitu, terus nggak deh, yaudah, oke. Tapi ini ceritanya menarik ya, karena apa ya? Kalau pada dasarnya teorinya ketika orang meninggal itu ruh sudah pasti pulang ke Yang Maha Kuasa ya, ke sang pemilik kita. Nah, tapi yang mungkin tersisa di dunia ini dari sisi kesadaran atau mungkin jin korinnya atau bahkan jin-jin sekitar yang menirukan menjadi sosok beliau. Nah, tapi memang untuk orang-orang tertentu diizinkan untuk berkarya lebih gitu. Jiwa mereka masih boleh berkeliaran di dunia untuk menyebarkan kebaikan. Untuk yang lainnya langsung menunggu di alam atau suatu tempat yang sudah disediakan. Itu dari yang saya baca secara teori. Nah, tapi ini menarik gitu, jadi mungkin jadi kayak satu pembuktian baru ya, terlebih untuk saya gitu, karena saya tertarik dengan hal seperti ini dan pengalaman nikahan itu kayak menambah wawasan baru untuk saya gitu. Nah, tapi berarti setelah kejadian itu untuk komunikasi pun lancar gitu? Komunikasi bisa ngobrol ABC? Enggak, kalau misalkan ngobrol enggak, cuman kayak tiba-tiba kayak pasti nggak tahu sih, nggak ngerti kenapa selalu lewatnya dia lewat mimpi gitu, lewat posisinya pas lagi tidur, nggak kayak yang lagi jalan atau lagi di tempat baru terus tiba-tiba dia nunjukin ngobrol, nggak, itu belum pernah sama sekali, tapi selalu lewat mimpi. Ya, nah ini juga ada teorinya sebenarnya Kak. Aku pernah dikasih tahu karena jadi jujur aku di sini ada komunitasnya gitu, komunitas wisata mistis namanya. Untuk komunitasnya sendiri sebenarnya nggak selalu membahas tentang hal-hal mistis, cuman di komunitas itu ada orang-orang yang memang dalam tanda kutip orang bisa ya, dan mereka sering berbagi pengalaman atau berbagi pemahaman tentang hal-hal seperti ini. Nah, ada kalanya sarana komunikasi kita kan mungkin kalau dengan mereka yang tidak terlihat tuh secara batin. Kalau di kondisi kita sadar terasa sulit gitu. Dan kenapa jatuhnya jadi ke mimpi? Karena itu tadi kondisi kita lagi rileks, kesadaran batin kita yang lebih aktif, jadi masuknya lewat mimpi gitu. Dan sebenarnya mungkin kejadian itu tuh tersampaikan di saat kita lagi sadar, cuma diterjemahinnya oleh kondisi batin kita di saat kondisi kita lagi tidur, supaya lebih ngerti mungkin ya kita. Karena kondisi sadar, di saat kondisi sadar tuh kita selalu bermain dengan logika. Ya mungkin kakak juga tahu kayak logika sama batin tuh nggak bisa disatuin gitu, bisa disinkronkan, cuman perlu proses yang panjang. Nah, cuman kalau di saat kita kondisi tidur kan kita bermain alam bawah sadar, dan alam bawah sadar itu yang menerjemahkan gitu. Menarik, sangat menarik gitu kisahnya Kak Hani. Ya, cukup sekian dari kami. Terima kasih yang udah menonton, dan jangan lupa untuk di subscribe, di like, di share, dan komen. Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Who is it?